Alhamdulillah wa syukrulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Surat ke-50 ayat 17, 18, 19. Surat Qaf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idz yatalaqqal mutalaqqiyan anil yamini wa anis shimali qa'id. Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Wa ja'at sakratul mauti bil haqq zalika ma kunta minhu tahid. Ingatlah ketika dua malaikat mencatat perbuatannya, yang satu duduk di sebelah kanan dan yang lain di sebelah kiri. Tidak ada suatu kata yang diucapkannya, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang dahulu hendak kamu hindari. Dalam ayat-ayat ini, di sini benar-benar mesti diterima dengan iman. Sebab jika tidak dengan iman, maka tidak akan bisa melaksanakan sebagaimana yang dimaksud oleh ayat ini. Allah menetapkan ada malaikat ya di sini ya. Saya sampaikan lagi, saya pernah juga, mungkin ada yang sudah punya ini buku ini, yang sekarang tenaganya besar lagi. Dan lebih-lebih lagi sekarang, yang dulu dianggap gerakan bawah tanah tidak bisa muncul, sekarang malah dinyatakan ada ucapan selamat dari Menteri Agama. Ya, tapi inilah ya, sebagai bagian dari ujian yang harus kita lebih kokoh lagi dalam keimanan. Kita tidak boleh seudon ya, kan husnudon hese gitu. Rukun iman yang ditetapkan berdasarkan ketetapan dari Allah 6, itu tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Sementara yang lain dan mengaku Islam, rukun imannya 5, poinnya pun berbeda. Kalau menurut Quran dan Sunnah, rukun iman itu ada 6, iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada Rasul, kepada kiamah dan takdir. Ada yang menyatakan cuma 5, poinnya berbeda. Rukun imannya 1 tauhid, 2 nubuwah, kenabian, 3 imamah, kepemimpinan, 4 adil, 5 ma'ad, akhirat. Di poinnya sudah berbeda, jumlahnya pun beda.
Dan ini terus dikembangkan, disebarkan. Karena itu hendaklah kita lebih kuat lagi, lebih kokoh lagi untuk terus mengaji bersama. Ini sudah lama tidak muncul ada lagi yang disebut benar itu damai, itu aja. Itu bahai itu begitu. Ya, dicampurkan seluruh ajaran lalu dimunculkan yang benar itu damai, itu aja. Jadi bukan Quran Sunnah lagi ukurannya, bukan kitab lagi. Kalau yang lain Injil maupunnya Hindu punya pedoman bahai cukup dan menyatakan damai. Jadi ada Tuhan, ada kedamaian. Nah gitu aja. Urusan ibadah cuma masing-masing asal damai. Jadi kelihatannya di sini adalah jadi bahan catatan bagi kita bahwa kebenaran yang mutlak dari Allah bukan diukur oleh akal, rasa dan adat. Itu kebenaran yang relatif. Jadi sekarang lebih diutamakan kebenaran relatif, bukan kebenaran mutlak. Iman kepada malaikat. Allah menjelaskan melalui Rasulnya bahwa ada makhluk Allah yang tidak terlihat oleh mata manusia. Ini diingkari kan oleh manusia karena menggunakan akal. Yang tidak terlihat oleh mata manusia bahasanya jin. Jin itu tidak terlihat oleh mata manusia. Disebut jin namanya. Kalau ada tamu belum terlihat, itu jin. Karena belum terlihatnya, bukan nama jirimnya, begitu ya. Majanna anil basor, itu ada 3. Ada malaikat. Malaikat itu minal jin. Kedua ada iblis. Yang ketiga ada jin. Nah gitu. Kalau malaikat termasuk kelompok akhyar yang baik, tidak pernah membantah kepada Allah. La yasuna ma amarallah wa yaf'aluna ma yu'maru. Mereka tidak pernah membantah kepada Allah dan melakukan segala yang diperintahkan. Sebaliknya ada al-ashrar, iblis. Ini mah selalu membantah. Kenapa membantah? Karena merasa saya lebih dari Adam. Ketika disuruh sujud kepada Adam, tidak mau. Waktu ditanya kenapa tidak mau? Aku lebih baik dari Adam. Aku diciptakan dari api, Adam dari tanah. Begitu. Jadi yang biasa yang menjadi penyebab tidak mau taat, yang menjadi penyebab pembangkangan itu kan ada 3. 1 takabur, 2 hasud, 3 rakus terhadap harta dan jabatan. Ini 3 penyebab pembangkangan itu. Takabur dilanjutkan oleh Firaun, dilanjutkan oleh selanjutnya. Maka pelanjut ketakaburan pembangkangan disebut paro'anah. Bersikap seperti Firaun. Itu paro'anah. Kemudian yang kedua hasud, itu dinyatakan oleh Quran. Ulama-ulama Yahudi tahu Muhammad itu nabi, Quran itu benar, tapi ada hasud yang menghalangi, tidak bisa tunduk dan taat. Dan yang ketiga rakus terhadap dunia, seperti Korun. Ia membantah karena kerakusan itu.
Di urang mah alhamdulillah henteu hiji tiluanana. Iya. Takabur, hasud, rakus lagi. Iya. Kal an'am. Malah dinyatakan oleh Quran balhum adol, lebih daripada hewan. Kenapa? Domba asup ka kebon paling karena daunna wungkul, daun sampe. Jelema geus leuwih tibatan domba, daun sampeuna pagerna ge dibawa keur suluh. Iya gitu, akan lebih rusak. Nah itu ya, kita kembali. Di dalam hadis dinyatakan huliqatil malaikatu min nur wa huliqal jannu min marji min nar wa huliqa adamu mimma usifa lakum. Malaikat diciptakan dari cahaya, sedangkan jan, iblis itu diciptakan dari api, manusia diciptakan seperti yang telah diterangkan, yaitu dari tanah, dengan proses yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Dari tanah sampai jadi seperti ini, kapan sama ibu jeung keni, ya kan bahannya sama, tapi geus jadi pan beda. Meni asa hebat pek ngareneng jeung kendi dulur. Iya, ini adalah proses yang tidak bisa dilakukan oleh manusia, tapi kenapa selalu membangkang? Malaikat yang diciptakan oleh Allah dengan tugas-tugasnya itu. Ya, di antaranya ada yang bertugas selalu mengikuti kita. Kenapa sih takut? Kan ada 2 malaikat yang menyertai kita. Kadang-kadang ini lupa ya. Padahal kita telah beriman ada malaikat yang menyertai, tapi kita malah lupa. Jadi we keung. Rek tahajud oge, duh lain yang tahajud keung gitu. Padahal ada 2 malaikat yang menyertai kita. Tetapi apik harus ya. Hanya jangan sampai menjadi stres. Saya berapa kali diminta untuk mengusir jin. Saya bilang, ngusir jin di mana? Saya nggak bisa. Ya di rumah saya. Bapak tahu dari mana? Di rumah Bapak ada jin, tahu dari mana? Ya, ini mulai rusak nih akal manusia. Di rumah ada jin, tahu dari mana ada jin? Ada jin dan kumaha gitu. Tuhnya begini ngaco. Karena itu jangan percaya. Sekarang ada lagi di media itu. Ada untuk mendeteksi dengan ayat Quran apa di tubuh ada jin atau tidak. Wadul, udahlah. Tong dipercaya itu kesananya nggak ada apa-apa kecuali uang tuh. Nggak ada tuh. Saya datang ke Batu Jajar, kata siapa di sini ada jin? Tahu dari mana Bapak? Saya juga nggak tahu. Buka jendela pintu supaya masuk cahaya, nanti ada udara-udara yang tidak kena cahaya matahari terusir. Itu bisa menyebabkan sakit. Menasup ke iman kosong geus lila. Bukakeun heula jendela pantona supaya ada udara baru masuk, ada cahaya matahari. Asup kadinya can dibukakeun, can masuk cahaya matahari, mungkin ada udara yang tidak kena cahaya matahari masuk ke tubuh lagi lemahnya hareeng. Jual kujin weh. Cek jin teh ka aing we cenah. Itu tahu dari mana itu? Ini catatan saja. Tahu ada jin itu dari Allah, itu sebatas keterangan. Lebih dari itu tahu dari mana? Nah ini seringkali ya dijadikan alat untuk merusak akidah. Nggak ada lah ya. Juga bayangkeun, jeung ari kabayangkeun teh kitu we ruksak. Goreng patut. Yang ti mana goreng patut? Karasep
Saya diskusi itu, colong Anda terangkan kepada saya, gambarkan yang Anda lihat. Ya gitu we, buk ngakusut ruksak we, seperti na TV we gitu. Itu kan khayalan. Kok beda dengan yang saya lihat? Jin yang saya lihat itu bersih, kasep. Yang di herian saya ti kabekina mie kocok tata mungkin. Mamok beri nunjuk. Kamu tahu dari mana? Ya seperti kamu. Ngaco-ngaco yang bareng. Nyaho di mana tuh? Jeung gambaranna teh kitu we. Meni goreng patut pikiran teh jin teh tara mandi gitu kebayang. Barau jeung kitunya. Nah, lihat dalam Quran. Jin itu ada yang muslim. Lihat di surat jin ada tuh. Apa dari muslim salat, ada wudu. Muni ngahina ka jin teh mandi ka aing dem ka cida cenah. Aya nu cilaka ku jin, aya budak bangun pagi kulupnya mengkerut, ribut disunatan ku jin. Enggak. Itu kan kadang-kadang mengkerut kulup itu. Iya, saya ngobrol dengan dokter Soaceng, dokter kita terangkan nih, saya melalui jalur Quran Sunnah, nanti ke dokternya supaya ulah dibawa tahayul ruksak yang manusia nih. Ya, malaikat Allah yang menjelaskannya dan tugasnya mencatat. Ada iblis yang berbisik, jadi kita yang menyertai itu kan. Betak tong sieun teuing. Mun urang ngaliwat ka kuburan jo sieun beuki tahayulnya. Kuduna manusia mah nu maot geus tinggal tulang, urang mah awak palagar keneh atuh. Tinggal tulang sieun geura. Aya ibu-ibu mun ngaliwat kadinya pas kuburan di Cimahi nyekel ka salakina mun penting teh peureum. Geus kaliwat acan gitu. Geus kaliwat kakara beunta. Ngobrol kepada saya, Pak atuh jeung ge mah bawa ka tengah kuburan sok cobaan cobaan geura sok. Kacida teuing atuh jam 8 oge meuni peureum. Nya tama dibawa sekaliwat acan ngus jeung salakina teh di tengah kuburan goak teh geus kitu sok tingali aya naon sok perhatikeun sing bener sing tenang jangan dipengaruhi itu akal oleh rasa takut tingali eueuhna naon ning bapa heueuh cenah teh ceuk aing oge. Nah begitu ya, malaikat itu bertugas dengan tugasnya macam-macam, diantaranya adalah mencatat amal. Dengan iman ini akan melahirkan apik begitu, karena ada yang mencatat. Jangankan pekerjaan yang besar, satu kata saja ada catatannya, karena itu tidak akan banyak omongan yang berseliweran yang tidak jelas. Kacaunya sekarang itu karena ngomongnya tidak pada tempatnya. Begitu. Likulli maqalin maqam wa likulli maqamin maqal. Bagi setiap ucapan itu ada makomnya, tempatnya. Dan bagi setiap tempat ada makolnya. Apalagi pemimpin. Saya siapa? Kapan? Urusan apa kan mesti jelas. Jangan seenaknya gitu. Bapak-bapak di rumah tangga, pemimpin saya teh. Nah, di situ kan ngomong itu jangan seenaknya. Satu saja, jangan bohong itu aja dulu. Ke bapak-bapak ya mah pemimpin ya. Nanti hilang berkah di rumah tangga kalau ngabohong teh. Kecuali ngabohong leletikan. Ya kan oleh Nabi itu. Bohong itu dosa haram kecuali 3. Satu di medan perang, itu kan siasah itu mah. Kalau saya ditangkap musuh, tuluy ditanya sabaraha jumlah batur maneh di mana wae, da ieu mah muslim jujur bejakeun kabeh atuh bea. Ini mah siasah boleh. Ya, siasah itu ya politik. Mata tuh politik mah bohongnya. Terus menyelamatkan jiwa orang
Contohnya saya sering sampaikan, ada yang dikejar mau dibunuh, lalu sembunyi. Kita tahu di mana yang mengejar datang, kita arahkan ke sana. Padahal bohong di sini untuk menyelamatkan nyawa boleh. Yang ketiga, di rumah tangga ibu leletikan. Ning ibu ditanya ku bapak, mah aya kene artos da anger ngajawabna seep. Seep bapak padahal aya tuh. Ngabohong gitu bapak ge nyaho seuri we. Tuluy cek budak ibu nu leutik teh nyahoan, mamah tong ngabohong pan aya kene didegungkeun budak teh. Cicing nyaho naon? Ieu mah siasa cenah. Politik matak siasa mah politik kana duit we kituna teh. Didegungkeun budak teh. Matak nepi ka jadi pamimpin, jadi presiden anger we, bohong. Nah, pan jujur teh teu meunang ku indungna. Matak teh jujur ya kita pati leutik teu meunang ning budak jujur teh. Mah tong ngabohong pan aya kan didegungkeun budak teh. Matak nepi ka jadi pamimpin hese jujur. Tete awewe pan ngelatihna teh. Siasa lamun teu kieu eueuh keur ka tukang kredit, pan jadi panci, jadi naon teh ladang bohong. Boleh di situ mah. Iya. Ibrahim ditanya atau disuruh jualan patung berhala, bohong Ibrahim, tapi sebenarnya tidak bohong ieu mah. Ana sakim, saya sakit, maksudnya sakit akidah ieu mah tidak dagang berhala. Lain fisik ta eta itu. Makanya jangan dulu menyatakan bohong. Yang kedua, Sarah diambil siapa? Saudara saya. Kalau menyebut istri, Sarah dirampas, Ibrahim dibunuh. Maksudnya saudara sakasur gitu, dulur sakasur. Siapa yang menghancurkan berhala eta mawa kampak masaha disimpan atau digantungkan di patung paling besar, maksudnya untuk membangkitkan pikiran supaya tahu urusan akidah. Nah itu dipisahkan. Secara mantek itu bukan bohong ya. Budak teh ceurik di pangku ku indungna, duit teu mawa, itu tukang balon, panjol hayang budak mah. Budak ceurik teh kalah ngajakeun disadakeun geura tukang balon. Ibu jangan marah, memang pangsa pasana budak, mun budak ceurik teh geus deukeut pibatinna, ibu kudu ngarti. Tong dicarekan tukang balon teh. Nah budak rek disindrek atuh jadi korban. Nah di sini Bu, aya ibu-ibu nu cerdasnya. Henteu disindrek budak teh tukang balon teh dicarekan. Nu mana balonna itu? Nu hejo alah nya nu hejo mah herang. Tapi mending nu beureum rada gede gitu. Cek budak nu hejo mending nu beureum, cek mama bari mundur saeutik-saeutik. Geus tadi nu beureum nu bodas we lah. Nah gitu. Akhirnya mah setuju balik deui ka nu hejo, nu dagang ge geus eueuh. Bari ngomongnya nu dagang teh dibeulian eueuh tuh. Selamat, cerdas, moal aya di dieu mah nu kitu. Ya gitu ya, kita lanjutkan. Jadi ucapan itu menunjukkan ketertiban, menunjukkan kedewasaan bisa. Kedua menunjukkan tingkat keimanan. Kalau tadi mah secara umum menunjukkan kedewasaan, menunjukkan kecerdasan berpikir dan lain sebagainya. Tapi ada lagi di sini bahwa ucapan itu menunjukkan kadar keimanan orang. Ya. Karena itu diharapkanlah ya kita berharap kepada para pemimpin cikatuh gitulah. Kalau ngomong itu dengan pertimbangannya bukan 1-2. Kalau seorang komandan membawai 10 anak buah, artinya di sininya bisa menguasai 10 orang. Kalau punya anak buah 100, berarti di sininya harus punya kemampuan membawahi, mengelola 100. Ini kan berapa jumlahnya? Nah, karena itulah mesti ada tim babarengan, nah gitu. Kusorangan mah berat. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Lalu oleh Allah dan Rasul diarahkan satu, omongan dalam sholat
Nah itu ya, supaya bernilai itu. Yang dalam salat itu tidak ada omongan yang tidak bernilai satu kata pun dari mulai sampai akhir. Kemudian ketika berdoa, makanya berdoa itu tidak ketika dalam salat saja kan, di luar salat. Kemudian ucapan-ucapan tauhid, tasbih, Allahu Akbar, la ilaha illallah, alhamdulillah, subhanallah, la haula wala quwata. Nah ini sering keluar ya, daripada ucapan kotor. Ini keluar ucapan ini nilainya sangat tinggi. Satu lapad saja dibanding dengan dunia ini lebih berharga lapad itu. Kenapa? Dunia itu mendorong manusia menjadi takabur dan merusak, sedangkan lapad-lapad tauhid mengendalikan, membimbing manusia menyelamatkan dunia ini. Itu beda nanti. Ya, karena itu hendaklah disertai dengan ucapan itu. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, la haula wala quwata. Ini yang disebut al-baqiyatus shalihat. Ya, ucapan-ucapan yang bagus, yang bernilai. Tapi kadang-kadang keluar ucapan kita marah, manusiawi. Cepatlah kita memohon ampunan, astagfirullah. Kadang-kadang keluar tuh ucapan itu. Ya, tetapi ketika kita perlu marah, silahkan, tapi dengan kata-kata yang sesuai. Marah itu harus. Nabi juga marah. Nabi ge ngamek, da ngamek teh kudu. Nah Nabi mah tara amek-amekan. Kartos henteu kajeun. Marah itu kan, di dalam marah itu ada kehormatan. Di dalam marah itu ada harga diri. Islam diacak-acak, menyatu aya amek. Mana giroh itu. Cuma nanti untuk mengucapkan rasa ini mesti terarah. Begitu. Nabi itu kalau sedang marah tetapi tetap ucapannya yang keluar tidak sampai merusak akhlak. Ya, ngamak osok Nabi. Di orang pun sok ada lebih. Contoh lah. Nabi ditanya oleh istrinya. Kalau kita kan oleh istri gitu ya. Kalau Nabi oleh istrinya meniwati dengan hiji. Siapa yang paling dulu menyertai Anda ke surga? Nabi menjawab, yang paling panjang tangan di antara kamu. Tuluy masing-masing kuleungeun. Yang panjangna mah saudah da pangjangkungna. Cek Nabi lain kitu ieu, tak kitu Nabi mah. Nu dimaksud teh saha nu panglobana infak, artinya didorong istrinya untuk infak karena untuk dirinya sendiri. Yaitu nanti beserta ke surga. Hari di urang pan sok aya tamah teungeuna lain kitu belegu. Tadi lain kitu bodoh gitu pan. Ibu-ibu dah disebut bodoh ku salaki da teungeuna. Nya ge kitu buktina. Ya. Terus dan Allah menetapkan batas akhir semua makhluk. Kullu syai'in halikun illa wajhahu. Semua sesuatu akan hancur kecuali zat Allah. Makin jauh dari titik awal kehidupan, makin dekat pada titik akhir. Kita itu kan sudah dekat ke titik akhir. Kalau batasan usia di orang ini kan 100 paling 80 lah 90. Jangan punya pikiran ingin hidup 200 tahun, itu bodoh. Nah 100 tahun lagi 1000 geus kolot geus eueuh batur umur 100 tahun rek ngobrol jeung saha da ngeunah ngobrol teh nyambung atuh da saumur ngobrol jeung incuna. Ngobrolkeun maot we akina mah ban. Ari ijuna ngobrolkeun ka bogohnya teh nyambung. Nya emang ngeunah ngobrol oge.
Apalagi 200 tahun. Tuh kan di Jepang ada yang 190 tahun lagi sangat goler we. Ya, jadi jangan berpikiran mau panjang umur dohir, tapi usahakan panjang umur kebaikan. Ya, itu usahakan ya. Karena itu sunatullah tidak bisa dibantah sampai titik, cuma tidak tahu kapan. Surat Luqman ayat terakhir ini. Rahasia Allah tuh. Kita tidak tahu kapan dan di mana. Karena itu hendaklah hati-hati. Dan saya pernah sampaikan sabda Nabi bahwa ketika orang mati, maka di situ malaikat datangnya. Sebelumnya disebut sakaratul maut. Nabi mengajarkan doa karena itu bagian dari tahapan hidup yang berat. Hendaklah berdoa kepada Allah, ya Allah ringankanlah bagi kami ketika sakaratul, Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Berjuang sendiri, keluarga tidak bisa membantu, cuma nangis. Kata Allah, silakan panggil. Mau dokter, mau tukang jam besok, bisa menghalangan. Kita berjuang sendiri di situ. Nanti itu ya. Kalau tidak percaya sok dihela. Ya. Begitu keeng. Nah di situ nanti bagi yang beriman itu malaikat turun. Allah takhafu wa la tahzanu. Jangan takut, jangan bersedih. Wa absyiru bil jannah, lihat tuh surga untuk kamu. Udah selesai. Saya kaitkan dengan peristiwa Ismail mau disembelih. Kalaupun jadi, ini kan kasih sayang Allah. Tinggal kandungnya tuh surga gitu. Cuma seringkali kita berpikir dunia gitu, pendek puguh we. Lain menitega dipencit. Banyak yang menyembelih anak, membunuh anak, tapi lain dengan Ibrahim. Karena Ibrahim itu mau melaksanakan perintah Allah. Andaikan jadi di situ ada rahmat Allah, guys, tinggal kendunya di tuh surga itu. Siap ibu gitu ente? Bingung ngejawabnya kudu kumaha. Seperti Hamzah kan di medan perang di Uhud, jasadnya itu sampai dibelah itu. Iya kalau melihat jasad itu. Tapi bagi Hamzah tuh surga sudah siap. Kan sama kita juga ketika mati dikubur, hancur jasad ini, tinggal tulang. Jadi jangan berpikir jasad, tapi pikirkan ruhnya, punya amal apa. Nah itu. Karena itu bukan masalah sakaratul mautnya, tetapi pikirkanlah amal apa bekal kita. Kenyataan orang tua kita hartanya nggak dibawa, malah diwariskan kepada kita. Lalu untuk dia itu apa? Di akhirat naon atuh? Bapak ibu mun teu daek infak, harta ditinggalkeun, di urang kebagian naon di akhirat atuh? Ya. Bapak usaha capek kumpulkan harta untuk anak dan istri gitu we alasan nepi ka teu daek infak, maot we. Tinggalkan we ke istri ke anak, ari bapak kebagian naon di akhirat gitu kan. Harta wae diwariskan ke pamajikan, kawin deui we pamajikan tadi bari harta menang urang tuh panyeri hate. Nah bapak datang ke sana dapat apa? Ini yang harus kita pikirkan. Dan Rasul mengarahkan pertahankan dalam kalimah la ilaha illallah. Dan Nabi menyatakan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah pasti masuk surga. Jadi ketika sakaratul maut akhir ucapan deh itu bisa tarik bisa ente, itu mah bukan urusan Allah Maha tahu. Tetapi bisakah mengucapkan itu jika tidak biasa? Nah, karena itu biasakan ucapan itu agar diakhiri dengan kalimat tauhid. Kedua,
bantu yang sedang sakaratul maut mengingatkan ucapan la ilaha illallah. Jadi disebut talqin, mengingatkan, mengajarkan talqin deh. Ti anu hirup ka anu hirup. Ti anu hirup keur teu sakaratul maut ka anu hirup keur ngalaman sakaratul maut, bukan kepada yang sudah mati, kan sudah teman. Dari kuburan deh. Diajarkan deh, talqin deh, man buka gitu. Jeung geus burit. Atur geus barali keung, luak dieu, cecep geuna bukuna baca cenah ku sorangan. Kacau. Bukan begitu. Ini kan diusahakan akhir ucapan la ilaha illallah, karena itu kita ingatkan. Dan bagi yang mentalkinkan dia dapat pahala, kan itu mah amal. Pada akhirnya hasilnya terserah itu yang meninggal. Ya, insya Allah saya juga akan sampaikan panduan, saya akan komunikasikan dulu. Karena sekarang ini kelihatannya repot sekali kalau ada yang meninggal. Ada yang meninggal subuh jam 1 belum diurus. Akhirnya anak-anak kami terjun. Sudah tidak melihat siapa. Urus terjun. Begitu. Ini ada kejadian DKM sudah tua meninggal. Ustadz-ustadz yang ada di situ malah menjauhi semua. Ada pemuda kita langsung terjun, urus. Tapi tidak tahu. Nah, akan diadakan semacam apa namanya pelatihan pemulasaraan jenazah bagi yang dianggap COVID gitu ya. Insya Allah akan diadakan itu. Saya akan mengumpulkan para pemuda, insya Allah dapat sertifikat. Sertifikat ini supaya jadi kekuatan nguruskan ke rumah sakit itu masalah. Karena kadang-kadang diurus kita tidak tahu bagaimana itu. Muncul we di aya fatwa di tayamuman, nu geus maot mah teu kudu tayamum, rupa-rupa pisan. Tayamum itu kan bagi yang hidup wajib wudu. Nu maot mah lain wudu, di kumah anggota lain wudu, tapi di kumah anggota. Nah gitu, teu ngarti wae lah. Udah sampai di sini dulu. Hati-hati dari ucapan fatwa dan lain sebagainya yang berbentuk keagamaan, jangan mudah. Dan disinilah pentingnya kita bersama. Kalau ada fatwa-fatwa yang sekiranya berbeda, kita musyawarahkan, kita diskusikan iya atau tidak, begitu ya. Sekian saja dulu ya.